Kepatuhan terhadap regulasi penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan serta menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain. Jenis-jenis regulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sektor yang diatur. Itu adalah jenis-jenis regulasi yang ada. Yang pertama yaitu regulasi ekonomi, regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan pasar, seperti peraturan tentang perdagangan, investasi, perpajakan, dan persaingan usaha. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dua, regulasi lingkungan, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta keberlanjutan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan penting untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan generasi mendatang. Yang ketiga yaitu regulasi kesehatan dan keamanan, regulasi yang mengatur tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan sumber daya alam dalam bentuk regulasi lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam akan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga dan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Yang keempat, menghindari sanksi hukum. Kepatuhan terhadap regulasi juga penting untuk menghindari berbagai sanksi hukum yang dapat merugikan individu atau organisasi. Pelanggaran terhadap regulasi dapat berujung pada denda, penutupan usaha atau hukuman pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran tersebut. 5. Meningkatkan kualitas layanan dan produk dalam sektor bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan akan meningkatkan standar dan mutu yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik pasar. Selanjutnya, tantangan dalam mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun kepatuhan terhadap regulasi sangat penting, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kepatuhan yang optimal. Ada pun beberapa tantangan tersebut diantaranya. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Banyak individu dan pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, baik karena ketidaktahuan maupun kompleksitas peraturan yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Beberapa aplikasi atau perusahaan, terutama yang kecil dan menengah, mungkin kesulitan untuk mematuhi regulasi karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, tenaga kerja maupun infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, pengawasan yang lemah. Pengawasan yang tidak optimal dari pihak berwenang dapat menyebabkan pelanggaran regulasi sulit dideteksi. Tanpa pengawasan yang efektif, individu atau perusahaan dapat dengan mudah menghindari kewajiban yang telah ditetapkan. Yang keempat, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam beberapa kasus. Praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat menghalangi pelaksanaan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam penerapan regulasi dan merugikan pihak yang patuh. Baik, selanjutnya membacakan materi ini. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Agar kepatuhan terhadap regulasi dapat terwujud dengan baik, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dan organisasi terkait untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta cara untuk mengetahui aturan yang ada. Dua, penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan peraturan yang terlalu rumit dan birokratis dapat membantu pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih mudah memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi akan memberikan efek jerah dan mendorong semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sekian dari saya sekali. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, Anda? Ya? Oh, baik. Ya, silakan, Restu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan? Aku. Ya, bentar ya, apa saja regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan? Oke, ini pertanyaan Restu. Aku lanjut kepada Amanda Dita ya. Atau berarti Amanda Dita? Saya Amanda Dita dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kepatuhan terhadap regulasi penting dalam transaksi keuangan? Oke, ya, benar. Mengapa kepatuhan terhadap tadi regulasi? Oh, transaksi keuangan. Iya, transaksi keuangan. Oke, lanjut. Yang lagi, ya silakan Sudi. Oke, saya bertanya dari kelompok 5. Ya, silakan. Bagaimana lembaga keuangan memastikan kepatuhan terhadap regulasi? Ya, sama-sama. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Restu. Pertanyaannya saya ulangi, apa saja regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan? Nah, jawabannya adalah lembaga keuangan harus mematuhi dokumen. Yep.
Begitu sama siapa? Jawabannya lembaga keuangan harus mengatur regulasi seperti Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UPK). Yang ketiga, peraturan OJK tentang penggunaan nasabah. Yang keempat, standar keamanan data seperti ISO 27001 atau BPI DSS. Tiga. Bisa nggak? Udah kan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya, kenapa perlu terhadap regulasi ketika jasa keuangan? Jawabannya kepatuhan terhadap prinsip integritas sistem keuangan dengan tindak kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta melindungi nasabah dari risiko penipuan. Selain itu, kepatuhan membantu lembaga keuangan menjadi sanksi hukum dan reputasi buruk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Bagaimana lembaga keuangan memastikan kepatuhan terhadap regulasi? Lembaga keuangan memastikan kepatuhan melalui yang pertama menerapkan kebijakan pendanaan yang sesuai regulasi, yang kedua melakukan pelatihan kepada karyawan, yang ketiga memantau dan melakukan transaksi mencurigakan keuangan otoritas terkait, yang keempat melakukan audit dan evaluasi rutin. Baik, itulah makanan yang kami paparkan dan mohon maaf. Assalamualaikum.